Tanggal 18 Maret, hari ke-78. Bacaan 1 Samuel pasal 13 sampai pasal 15. Bahaya tidak sabar. Garis besar. Awal pemerintahan Saul terlihat menjanjikan, tapi karakter aslinya segera terkuak. Ketika terdesak oleh ancaman Filistin, ia tidak sabar menunggu Samuel dan mengambil alih tugas yang bukan wewenangnya, mempersembahkan korban bakaran. Sebuah tindakan yang seharusnya hanya dilakukan oleh seorang imam. Belum selesai di situ, Saul membuat sumpah impulsif di tengah pertempuran yang hampir merenggut nyawa Yonatan, anaknya sendiri. Puncaknya terjadi ketika Tuhan memerintahkan untuk membinasakan seluruh orang Amalek beserta harta mereka. Saul tidak menurut sepenuhnya. Ia menyisakan ternak pilihan dan membiarkan raja mereka tetap hidup. Ketika ditegur Samuel, bukan pertobatan yang keluar, melainkan pembelaan diri dengan menyalahkan rakyat. Keputusan itu mahal harganya. Samuel menyatakan dengan tegas, Tuhan telah menolakmu, dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 26. Renungan harian. Pernahkah Anda berada di titik di mana Anda sudah menunggu lama dan rasanya Tuhan seolah tidak bergerak? Anda yakin Tuhan ingin Anda maju, tapi pekerjaan Anda terasa stagnan selama bertahun-tahun. Anda rindu melayani lebih besar, tapi Anda masih di tempat yang sama. Saul pernah ada di titik itu. Pasukan mulai berpencar, Samuel belum datang, dan musuh semakin dekat. Tekanan itu nyata, tapi alih-alih menunggu, ia bertindak sendiri, melangkahi batas yang Tuhan tetapkan, dan konsekuensinya bukan sekedar teguran, melainkan kehilangan seluruh kerajaannya. Ketidaksabaran membawanya kepada ketidaktaatan, dan ketidaktaatan membawanya kepada penolakan. Ini bukan cerita tentang Saul saja. Ini cermin bagi Anda dan saya. Menunggu waktu Tuhan memang tidak mudah, tapi bertindak di luar kehendaknya jauh lebih berbahaya. Jika hari ini Anda sedang gelisah menunggu, berhenti sejenak dan renungkan ayat-ayat ini. Yesaya pasal 25 ayat 9, pasal 30 ayat 18, pasal 40 ayat 31. Biarkan firman-Nya menjadi jangkar di tengah ketidakpastian. Ketidaksabaran bisa merusak apa yang sedang Tuhan bangun. Percayakan waktunya, bukan hanya rencananya. Pendalaman. Ketika besi menjadi senjata monopoli. 1 Samuel pasal 13 ayat 19 sampai 22. Filistin memiliki keunggulan militer yang sangat strategis. Mereka memonopoli teknologi besi dan melarang bangsa-bangsa yang mereka kuasai untuk menggunakannya. Pasal 13 ayat 19 sampai 22. Pedang dan tombak menjadi barang langka di Israel. Monopoli ini baru runtuh setelah Saul dan Daud berhasil mengalahkan Filistin dan mempersenjatai pasukan Israel dengan lebih baik. Iman yang tidak bergantung pada jumlah. 1 Samuel pasal 14 ayat 6. Yonatan menunjukkan keyakinan yang luar biasa. Ia percaya bahwa Tuhan tidak membutuhkan banyak orang untuk memberikan kemenangan. Pasal 14 ayat 6. Kontras yang tajam dengan Saul yang bertindak seolah keberhasilan Tuhan bergantung pada kondisi dan kemampuannya sendiri. Pasal 13 ayat 11 sampai 12.
Iman Yonatan bertumpu pada belas kasihan Tuhan, bukan pada perhitungan manusia. Taat separuh bukan ketaatan. 1 Samuel pasal 15 ayat 9. Saul menaati perintah Tuhan hanya pada bagian yang mudah, membinasakan yang tidak berharga tapi menyisakan yang bernilai. Pasal 15 ayat 9. Ketaatan setengah-setengah seperti ini bukan ketaatan sejati. Bandingkan dengan Daud yang tidak mau memberikan kepada Tuhan sesuatu yang tidak ia bayar sendiri. Dalam 2 Samuel pasal 23 ayat 15 sampai 17 dan pasal 24 ayat 24. Daud mengerti bahwa persembahan terbaik bagi Tuhan tidak bisa datang tanpa pengorbanan. Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.